Pusaran tuduhan nepotisme di Maluku Utara, Shirley Joanda diduga ikut dalam proyek ratusan miliar yang menyisakan tanya hal-hal lain kepada saya. Saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun, saudara saya, teman saya, orang dekat saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun untuk membawa nama saya, untuk menjual jabatan, menjual proyek. Nama Shirley Joanda Laos, Gubernur Maluku Utara, belakangan ini tak henti-hentinya menjadi buah bibir. Bukan karena prestasi gemilang, melainkan karena beong-beong dugaan nepotisme yang menyelimuti pengelolaan proyek-proyek strategis di provinsi kepulauan tersebut. Isu sensitif ini, yang pertama kali menyeruak melalui platform media sosial, kini menjadi bola panas yang menggelinding, memicu pertanyaan serius tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Narasi dugaan nepotisme ini bermula dari unggahan akun TikTok Fakta Viral 01 yang secara gamblang menyoroti adanya aliran proyek bernilai fantastis, mencapai ratusan miliar rupiah, ke sejumlah nama yang disinyalir masih memiliki ikatan keluarga dekat dengan Gubernur Shirley. Nama-nama seperti Johnny Laos, Tony Laos, Fendi, dan Saldi disebut-sebut sebagai pihak yang diuntungkan dari skema proyek-proyek ini. Tuduhan ini tentu saja menghentak publik Maluku Utara dan menarik perhatian luas di tingkat nasional. Daftar proyek yang disebut-sebut terindikasi praktik nepotisme ini bukanlah proyek sembarangan. Ini adalah proyek-proyek infrastruktur vital yang semestinya berfungsi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Angka yang tertera dalam daftar ini pun tak main-main, menunjukkan besarnya skala anggaran yang digelontorkan. Salah satu proyek yang disorot adalah rehabilitasi rumah dinas gubernur di Sofifi yang menelan anggaran sebesar 8,9 miliar rupiah. Proyek ini, yang seharusnya menjadi simbol kemegahan dan kenyamanan fasilitas publik, justru kini menjadi simbol pertanyaan tentang prioritas. Di tengah kebutuhan mendesak akan pembangunan yang merata, rehabilitasi rumah dinas dengan anggaran yang signifikan ini menimbulkan kerutan di dahi sebagian besar masyarakat. Apakah renovasi ini memang sepenting itu dibandingkan kebutuhan dasar lainnya? Kemudian ada pula proyek jaringan irigasi AHA dan GOL yang bernilai lebih dari 19 miliar rupiah. Pembangunan jaringan irigasi adalah tulang punggung pertanian, sektor vital di banyak wilayah Indonesia, termasuk Maluku Utara. Jika proyek ini dikerjakan dengan tidak transparan atau bahkan diwarnai nepotisme, maka dampaknya bisa merugikan petani dan ketahanan pangan daerah dalam jangka panjang. Anggaran sebesar ini seharusnya bisa menjamin sistem irigasi yang kuat dan berkelanjutan, bukan sekadar aliran dana ke kantong-kantong tertentu. Tak kalah penting adalah proyek bendungan dan irigasi Wayamil dengan alokasi 7,2 miliar rupiah. Bendungan dan irigasi adalah infrastruktur krusial untuk pengelolaan air, baik untuk pertanian maupun kebutuhan sehari-hari. Potensi penyalahgunaan dalam proyek ini bisa berdampak pada pasokan air bersih dan produktivitas pertanian, yang pada akhirnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Paling fantastis adalah anggaran untuk jalan dan jembatan ke Digalia, serta Tol Bitogari Batua yang mencapai lebih dari 72 miliar rupiah. Pembangunan jalan dan jembatan adalah kunci konektivitas, membuka akses perekonomian, dan mempermudah mobilitas masyarakat. Jika proyek infrastruktur semahal ini dicemari dugaan nepotisme, maka kualitas pembangunan bisa terancam, dan pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menanggung kerugian karena jalan dan jembatan yang tidak sesuai standar atau cepat rusak. Angka 72 miliar rupiah adalah jumlah yang sangat besar, dan ketransparanan dalam pengelolaannya adalah mutlak. Di tengah derasnya aliran dana untuk proyek-proyek tersebut, muncul ironi yang menyayat hati dan memperdalam krisis kepercayaan publik. Saat proyek-proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut berjalan, sejumlah wilayah di Maluku Utara yang terdampak bencana longsor justru dilaporkan tak kunjung mendapatkan perhatian serius. Hal ini bertolak belakang dengan janji Gubernur Shirley sebelumnya yang berkomitmen akan menangani langsung dampak bencana tersebut. Keluhan warga terdampak bencana adalah cerminan paling nyata dari kesenjangan antara janji dan realisasi. Kami sudah berkali-kali mengajukan proposal bantuan, tapi sampai sekarang tidak ada kabar, ujar seorang warga Halmahera Selatan yang memilih untuk tidak disebutkan namanya. Pernyataan ini bukan sekadar keluhan pribadi, melainkan representasi
dari kekecewaan kolektif masyarakat yang merasa diabaikan di saat mereka paling membutuhkan bantuan. Bencana longsor bukan hanya merenggut harta benda, tetapi juga mengancam nyawa dan stabilitas hidup masyarakat. Absennya alokasi anggaran penanganan bencana di tengah kabar proyek-proyek mewah tentu saja memperuncing krisis kepercayaan. Prioritas anggaran pemerintah provinsi pun dipertanyakan. Apakah lebih condong pada proyek-proyek dengan potensi keuntungan pribadi daripada kebutuhan mendesak rakyat? Menanggapi gelombang tuduhan dan sorotan publik yang kian deras, Gubernur Shirley Juanda Laos akhirnya angkat bicara. Melalui tim medianya, ia mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah keras tuduhan nepotisme. Dalam siaran persnya, Shirley menegaskan bahwa seluruh proyek telah melalui mekanisme yang berlaku dan tidak ada pengaturan khusus. Tidak benar ada pengaturan khusus. Semua proyek di Maluku Utara dijalankan sesuai prosedur dan pengawasan ketat dari Unit Layanan Pengadaan ULP, tulis Shirley. Bantahan ini, bagaimanapun, tidak serta-merta meredakan kekhawatiran publik. Just true, pernyataan gubernur memunculkan sorotan baru yang tidak kalah penting. Publik mulai menyoroti posisi strategis kepala ULP yang kini dipegang oleh Hairil. Sosok Hairil disebat-sebut memiliki kedekatan pribadi dengan gubernur. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas dan independensi ULP dalam mengawasi proses lelang dan pelaksanaan proyek. Jika kepala ULP memiliki kedekatan pribadi dengan gubernur, maka potensi konflik kepentingan akan sangat besar dan klaim pengawasan ketat yang disampaikan Shirley bisa menjadi sangat dipertanyakan. Integritas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah fondasi utama untuk mencegah praktik korupsi dan nepotisme. Situasi yang berkembang di Maluku Utara ini telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk pengamat politik daerah. Adnan Iskandar, seorang pengamat politik daerah, menilai bahwa polemik ini harus segera ditangani secara terbuka. Jika benar terjadi praktik tidak sehat, KPK atau lembaga pengawas harus turun. Tapi kita juga harus memberi ruang bagi klarifikasi. Dari pihak gubernur, ujarnya saat dihubungi berimbang com. Pernyataan Adnan Iskandar menggarisbawahi pentingnya pemeriksaan yang objektif oleh lembaga berwenang, namun juga mengingatkan akan asas praduga tak bersalah. Pernyataan Adnan Iskandar juga mencerminkan harapan besar masyarakat akan peran lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk turun tangan. Jika dugaan nepotisme ini terbukti, maka ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan juga tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan merampas hak-hak rakyat. Masyarakat Maluku Utara kini berada di persimpangan jalan, menanti langkah konkret dari pemerintah provinsi. Akankah pemerintah daerah membuka data anggaran secara transparan dan melakukan penyelidikan internal yang jujur? Atau justru akan membiarkan polemik ini semakin meluas, mengikis kepercayaan publik lebih dalam lagi? Transparansi data anggaran adalah kunci. Dengan membuka data secara rinci, publik bisa ikut mengawasi dan memverifikasi klaim-klaim yang ada. Ini adalah hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang pajak mereka digunakan. Tanpa transparansi, dugaan-dugaan nepotisme akan terus hidup dan berkembang, menciptakan iklim ketidakpercayaan yang bisa menghambat pembangunan di Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini berada di bawah pengawasan ketat. Kemampuan mereka untuk menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik dan memberantas praktik-praktik yang merugikan rakyat akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan Shirley Juanda Laos. Akankah Maluku Utara mampu keluar dari pusaran tuduhan ini dengan kepala tegak? Ataukah akan terperosok lebih dalam ke jurang ketidakpercayaan? Hanya waktu dan langkah-langkah konkret yang bisa menjawabnya.